Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama masukkan ke dalam panci 120 gram gula merah, kemudian tambahkan 200 ml air putih, tambahkan juga 1 lembar daun pandan, kemudian ini kita masak. Ini kita masak hingga gula merahnya larut dan mendidih. Oke, jika gula merahnya udah larut semua dan mendidih seperti ini, selanjutnya matikan api kompor, kemudian angkat cairan gula merah lalu saring. Tujuan disaring agar kotoran gula merahnya atau ampas-ampas gula merahnya tidak ikut masuk ke dalam adonan. Selanjutnya tuang lagi ke dalam panci atau pan. Kemudian tambahkan 400 ml air putih. Kemudian tambahkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening dan 1 sendok teh jeli bubuk plain. Jangan lupa sambil diaduk agar bubuk jelinya tidak menggumpal. Tambahkan juga sejumput garam, kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Terakhir tambahkan 1 lembar daun pandan, kemudian adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Dan jika udah mendidih seperti ini, tambahkan 1 butir telur, jangan lupa dikocok lepas dulu. Api kompornya sebaiknya dikecilin dulu ya teman-teman. Oke, kalau udah dikocok lepas seperti ini, selanjutnya tuang ke dalam adonan. Kemudian telurnya kita uraikan. Oke, ini kita biarkan aja dulu mendidih selama 30 hingga 40 detik agar telurnya lebih matang. Dan kalau udah dididihkan selama 40 menit, selanjutnya matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi sebentar agar uap panasnya berkurang. Oke, jika uap panasnya udah berkurang, selanjutnya tuang ke dalam loyang sisir setengah lingkaran ukuran 9 x 26 cm. Kemudian tambahkan loyang setengah lingkaran kecil di atasnya. Nah, loyang kecil ini adalah bawaan loyang gede, jadi belinya 1 set. Dan agar loyangnya nggak ngapung, beri pemberat bisa memakai air ataupun beras. Oke, seperti ini selanjutnya kita diamkan hingga set atau mengeras. Dan kalau udah ngeset, keluarkan loyang kecilnya, hati-hati agar airnya tidak tumpah. Kemudian ini kita tusuk-tusuk memakai garpu agar lapisan berikutnya bisa nempel dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti. Oke, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat puding berikutnya. Masukkan ke dalam panci setengah sendok makan agar-agar bubuk bening, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung custard, 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, 1 sendok makan munjung gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 300 ml air putih, dan 40 gram susu kental manis. Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, adonan lalu kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Oke, jika udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi sebentar agar uap panasnya berkurang. Dan jika uap panasnya udah berkurang, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang. Kemudian ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang.
Seperti ini hasilnya. Selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini, cantik, unik, dan menarik banget kan? Alhamdulillah, tutorial kreasi puding karang gula merahnya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, lembut, gurih, wangi, legit, kenyal, manisnya pas, nggak bau amis sama sekali, cara buatnya juga gampang, tampilannya menarik, pokoknya recommended untuk dicoba. Jangan lupa dicoba ya. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Lalu tambahkan 1 sendok teh jelly bubuk blend, tambahkan 200 ml air putih, kemudian aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, kita sisihkan dulu. Lanjut, masukkan 1 sendok makan margarin, lalu ini kita masak hingga margarinnya larut. Dan jika margarinnya udah larut, tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, kemudian ini kita masak hingga tepung terigunya matang. Oke, jika tepung terigunya udah matang, selanjutnya tambahkan susu cair sebanyak 350 ml. Lalu aduk sebentar. Selanjutnya masukkan larutan agar-agar jelly, jangan lupa diaduk dulu sebelum dituang. Kemudian segera aduk agar jelinya tidak menggumpal. Jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk hingga adonannya mendidih. Oh iya, jangan lupa tambahkan 100 gram gula pasir. Maaf, saat memasukkan gula pasirnya ternyata tidak kerekord. Oke, jika adonannya udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan lalu tuang ke dalam loyang sisir setengah lingkaran ukuran 9 x 26 cm. Kemudian, tambahkan loyang setengah lingkaran kecil di atasnya. Nah, untuk loyang kecil ini adalah bawaan loyang yang gede, jadi belinya 1 set. Untuk link pembeliannya, ntar Umi cantumin di kolom deskripsi ya. Oke, agar loyang kecilnya nggak ngapung, beri pemberat bisa memakai air ataupun beras. Selanjutnya, ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, kalau udah ngeset, keluarin loyang kecilnya, hati-hati jangan sampai airnya tumpah masuk ke dalam puding. Oke, selanjutnya tusuk-tusuk permukaan puding dengan garpu agar lapisan berikutnya bisa nempel dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti. Kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita buat adonan coklat, masukkan ke dalam panci setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Terus tambahkan 1 bungkus coklatos coklat. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir, sejumput garam, dan 350 ml susu cair. Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, adonan lalu kita masak. Oke, ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi sebentar agar uap panasnya berkurang. Dan jika uap panasnya udah berkurang, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang. Ini kita tuang sedikit demi sedikit agar pudingnya tidak belepotan.
Kemudian ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Kemudian iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini, cantik dan menarik banget kan? Alhamdulillah, tutorial kreasi puding uniknya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, lembut, kenyal, creamy, wangi, dan bikin nagih. Manisnya juga pas, nggak bikin enak, pokoknya recommended untuk dicoba. Jangan lupa dicoba ya. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video.